Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musnika Muharani Albantani, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Program Studi Pendidikan Biologi adalah salah satu prodi di UHAMKA yang memiliki visi menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang handal, kompetitif, berwawasan global, dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Di prodi ini, kita tidak hanya belajar mengenai ilmu kebiologian tentunya, ada pula ilmu kependidikan, dan di dalamnya terdapat banyak sekali praktikum-praktikum yang dapat dipelajari dan aplikatif sekali terhadap kehidupan. Salah satunya adalah praktikum yang akan saya laksanakan saat ini, yaitu pembuatan susu kedelai. Seperti yang kita ketahui, kedelai memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bahkan, susu kedelai ini dapat dijadikan sebagai pengganti susu sapi, karena sebagian orang mungkin akan alergi jika mengonsumsi susu sapi. Dan susu kedelai ini cocok bagi orang-orang yang sedang menjalani diet. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung lihat cara pembuatannya. Dan harus diingat, cara pembuatan susu kedelai ini hemat dan mudah. Dalam pembuatan susu kedelai, hal pertama yang harus kita siapkan adalah 250 gram kedelai, 5 gram vanili, dan 4 sendok makan gula pasir. Panci dan sendok sayur, baskom, air bersih, dan mari kita mulai praktikum ini dengan mencuci kedelai. Cuci kedelai dengan air mengalir. Buang dari kerikil-kerikil atau kedelai yang busuk, debu-debu. Cuci kedelai dengan sepenuh hati. Lihat, banyak sekali kan kedelai-kedelai yang harus dibuang. Dan itu kulit arinya. Rendam selama 8 jam. Setelah direndam, kupas kedelai dan lepaskan dari kulit ari yang masih menempel sampai bersih. Tambah air, buang air, tambah air, buang air. Ulangi sampai kedelai benar-benar bersih dan terbebas dari kulit ari yang masih melekat. Lihat, banyak sekali kulit arinya. Memang butuh perjuangan dan kesabaran untuk mengupas kulit arinya. Bahkan tangan saya sampai sakit-sakit dan merah-merah. Keriput tentu saja karena terendam air. Banyak sekali teman-teman kulit arinya. Buang lagi air. Proses ini memang memerlukan air sangat banyak untuk membersihkannya, karena kulit arinya pun banyak sekali tuh. Kalau kulit arinya terbawa pada proses pemasakan nanti, maka susu yang akan dihasilkan tidak maksimal, atau bahkan mungkin gagal karena rasanya kurang enak. Proses pengupasan pun selesai. Kedelai siap direbus selama 1-2 menit sampai mendidih. Direbus ya. Setelah 2 menit, kedelai pun mendidih dan siap ditiriskan. Diamkan kedelai untuk beberapa saat hingga hangat. Jangan panas-panas langsung di blender. Nah, sudah. Suhunya hangat. Kemudian sekarang mari kita hancurkan. Ya, masukkan kedelai-kedelai itu ke dalam blender. Masukkan semua. Iya, masukkan. Hati-hati teman-teman, jangan sampai berantakan. Nanti ketahuan mama. Ya, masukkan. Ya, siap di blender. Tambahkan air sebanyak 500 ml. Tutup blender jangan lupa. Nanti muncrat-muncrat. Lihat, jika sudah di blender seperti itu.
kemudian siap disaring. Gunakan kain ya untuk mendapatkan hasil saringan yang sangat maksimal. Karena jika menggunakan saringan biasa, ampas-ampasnya masih ada yang terbawa. Ulangi proses pemblenderan ini sebanyak 4 kali dengan jumlah air 500 ml. Siapkan pandan. Tuangkan 5 gram vanili dan 4 sendok makan gula pasir ke dalam kedelai yang sudah dihancurkan tadi. Masak dengan api kecil selama 30 menit. Terus diaduk, jangan ditinggalkan, karena nanti susunya akan pecah dan gagal yang kita dapatkan. Jika sudah 30 menit, diamkan susu sesaat dan siap dinikmati. Wah, nikmat sekali teman-teman. Terima kasih. Itu dia proses pembuatan susu kedelainya. Gimana? Mudah kan? Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya tentu kebersihan selama proses pembuatan, dan ketika kalian memisahkan kulit ari dengan kacang kedelai itu harus benar-benar diperhatikan. Betul ya teman-teman? Harus benar-benar bersih. Karena banyak sekali kotoran yang ada dalam kedelai itu, entah itu kerikil, tanah, atau mungkin kedelai yang sudah membusuk dan mengering ada di dalamnya, dan itu tidak boleh terbawa ke dalam susu kedelai yang akan kita masak. Dan selama memasak susu kedelai, jangan menggunakan api besar ya, karena susu akan pecah jika menggunakan api yang besar. Cukup menggunakan api yang kecil selama 30 menit saja. Dan gunakan juga daun pandan ya teman-teman. Usahakan gunakan daun pandan untuk menghilangkan aroma langu pada susu kedelai nanti. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.